Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di bab 4 kali ini kita akan belajar tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Tanah merupakan tempat hidup dari banyak makhluk hidup, termasuk tumbuhan, hewan, maupun manusia. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang peranan tanah. Yang kedua adalah tentang peran organisme tanah. Yang ketiga adalah tentang proses pembentukan tanah. Yang keempat tentang komponen tanah. Dan yang kelima tentang upaya pelestarian tanah. Yang pertama, peranan tanah. Tanah memiliki beberapa peran. Yang pertama, tempat hidup hewan dan bakteri. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan seperti cacing, terus ada hewan-hewan lain. Selain hewan, di tanah juga banyak bakteri serta mikroorganisme yang hidup di dalam maupun di atas tanah. Yang kedua adalah sebagai penyedia dan penyaring air. Kegiatan rumah tangga dan industri itu banyak mengandung limbah berupa air, misal limbah bekas cucian. Air kotor, sisa buangan limbah rumah tangga dan industri, ada yang diolah dan langsung dibuang ke tanah. Kalau yang langsung dibuang ke tanah itu nanti diuraikan karena di dalam tanah terdapat bakteri atau mikroorganisme yang berfungsi menguraikan senyawa yang berbahaya menjadi lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Manusia menggunakan tanah, ada yang untuk bahan bangunan, terus banyak juga barang atau kerajinan yang dibuat dari tanah, misal keramik, terus tumbuhan juga sumber utamanya itu dan nutrisi-nutrisinya adalah berasal dari tanah. Selanjutnya adalah tentang peran organisme tanah. Di tanah ada hidup banyak organisme seperti jamur maupun bakteri yang mempunyai beberapa fungsi atau peran. Yang pertama adalah sebagai dekomposer. Dekomposer yaitu pengurai. Jadi menguraikan bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Contoh dekomposer yaitu cacing. Yang kedua adalah sebagai pereaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang ada di tanah juga terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Nah, penguraian materi organik berasal dari sisa makhluk hidup menjadi nitran. Nitran itu senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang ketiga, sebagai penguraian polutan dalam tanah. Organisme tanah nantinya akan menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah seperti pestisida oleh organisme tanah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Yang keempat adalah sebagai pencegah penyakit tanah. Tanah itu bisa normal jika aktivitas pertanian maupun perkebunannya itu tidak berlebihan. Nah, organisme tanah nanti berperan untuk mencegah penyakit yang ada di tanah. Yang kelima adalah memberi pengaruh pada tekstur tanah. Nah, tanah nanti dapat ditentukan berdasarkan partikel penyusun.
Ada yang pasir, ada yang liat, ada yang berdebu, tergantung ukuran partikelnya. Tanah yang subur itu di dalamnya ada tanah lempung, tanah liat, dan tanah yang berpasir. Peran yang keenam adalah pengatur kegemburan dan struktur tanah. Jadi tanah yang baik itu akan menunjang kehidupan organisme tanah dan pertumbuhan populasi organisme tanah. Nah, organisme tanah ini mampu membuat pori-pori tanah dapat menggembur. Kalau tanahnya gembur, nanti subur, gampang ditanam. Dan kalau pori-porinya itu membuka, maka udara akan masuk ke dalam tanah. Yang ketiga adalah proses pembentukan tanah. Tanah sendiri merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisik maupun pelapukan kimia dan biologis. Kalau pelapukan biologis dibantu oleh mikroorganisme dan juga jenis vegetasi tumbuhan. Yang keempat adalah tentang komponen tanah. Yang pertama, komponen tanah adalah batuan. Jadi batuan itu merupakan bahan padat ya. Nah, yang terbentuk dari mineral dan senyawa. Nah, batuan sendiri berasal dari magma gunung yang mendingin. Batuan yang ada di bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi pembentuk tanah. Yang kedua adalah udara. Udara juga terdapat di tanah. Jadi tanah itu tidak rapat begitu ya. Ada rongga-rongganya di antara batuan, di antara partikel tanah, dan di antara akar dengan batu itu ada udara, sehingga nanti di dalam tanah ada aktivitas hewan tanah maupun organisme. Jadi organismenya bisa bernafas karena di tanah ada udaranya. Yang ketiga adalah humus. Humus sendiri itu adalah komponen organik yang dihasilkan dari penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, misal dari bangkai hewan, dari daun-daun yang gugur lalu nanti akan mengurai dan menjadi humus. Humus akan memiliki tekstur yang gembur dan memiliki banyak pori-pori sehingga memungkinkan untuk terjadi pertukaran udara. Nah, kalau tanah banyak humusnya itu berarti tanahnya subur. Yang keempat adalah air. Makhluk hidup yang ada di tanah selain butuh udara juga butuh air. Maka di tanah juga ada air. Kelembaban tanah juga disebabkan karena keberadaan air di dalamnya. Yang kelima adalah mineral. Nanti kandungan mineral yang ada di tanah akan menentukan sifat dan karakter suatu tanah. Tanah yang subur tidak hanya ditentukan oleh banyaknya mineral, tapi juga sifat fisika maupun sifat kimia tanah. Yang keenam adalah komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari berbagai makhluk hidup seperti bakteri, jamur, maupun cacing. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan yang berasal dari makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik dalam tanah. Ya, sekian materi tentang tanah. Untuk upaya pelestariannya dapat kalian baca dan cari di sumber yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.